Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, Assalamualaikum Ustadz Aziz. Assalamualaikum Ustadz Gomis. Pada malam hari ini kita jumpa lagi untuk mengkaji tentang variasi-variasi lagu di dalam tilawatil Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu di sini, insyaallah kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan rahmat atas pertemuan ini, insyaallah. Perlu diketahui bahwa saat ini Pak Dokter, para qari dan qari'ah ini mengalami salah satu degradasi atau perubahan, Ustaz. Karena saat ini variasi-variasi yang pada aslinya ini sudah dibuat bumbu seperti Pak Dokter sampaikan tadi, melalui perkembangan yang cukup. Tapi perlu diketahui bahwa jangan lagu asli dihilangkan. Kalau dalam pertandingan atau lomba, jangan lagu asli itu dihilangkan. Ini rahasianya satu. Tapi kalau soul boleh. isi acara orang kawin, terserah, itu bebas. Nah, tapi di lomba ini. Lomba ini walaupun bumbu, tapi lagu asli itu harus ada sedikit. Nampak betul. Ya. Pada intinya adalah, yang pertama adalah harus mereka pintar tajwid, kemudian fasaha, tapi lagu juga harus perlu. Lagu ini sekarang ini sudah dinaikkan levelnya, Ustaz. Harus peserta mencabut yang namanya makra atau komposisi lagu. Ini kalau peserta tidak memahami, maka dia tidak mungkin naik ke panggung. Karena komposisi lagu ini menentukan. Nah, sekarang harus mereka pelajari lagi tentang 7 lagu. Pertama adalah lagu Bayati, kemudian Hijaz, kemudian kedua Sabah, ketiga Hijaz, keempat Nahawan, kelima Ras, keenam Sika, ketujuh Jiharka. Tapi sekarang ini Ustaz, Pak Dokter, dia tidak ada pada level atau urutan itu lagi. Dia sudah dikombinasikan, langsung diacak. Nah, jadi ketika pintar-pintarnya para qari dan qari'ah ini bisa memasukkan tidak. Nah, kenapa dikaji? Karena saat kemarin-kemarin peserta hanya belajar lagu tapi tidak tahu makna lagu dan memahami lagu terkait dengan ayat-ayatnya. Ketika orang yang membuat komposisi lagu, dia harus tahu makna ayat ini, itu yang menyusun ini. Dia tahu bahwa 4 lagu ini nanti ayat ini mendapatkan lagu itu. Ayat kedua mendapatkan lagu itu. Begitu, sehingga peserta pilih itu pas dan sebagainya. Oh, jadi kita membaca Al-Quran, kalau kita menyanyikan semua kata-kata itu diekspresikan dalam bentuk koreografi. Kalau di Quran bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada juga persepsi dari teman-teman para qari dan qari'ah bahwa beda mengaji dengan menyanyi. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sama saja. Karena mengaji maupun menyanyi itu sama-sama punya trik-trik. Sama-sama seni. Ya, sama-sama seni dan sama-sama menggunakan pertama suara. Tadi kita lupa bahas tentang persoalan suara. Suara ini penting. Kalaupun kita punya irama yang bagus, memahami irama yang bagus, tapi kalau tidak didukung dengan suara yang bagus, teknik vokal itu juga kacau juga. Napas juga mungkin. Apalagi napas. Karena napas ini sangat menentukan. Ketika kita mau bervariasi, menggunakan variasi atau improvisasi yang lebih, kalau tidak didukung dengan napas yang panjang yang bagus, teknik pernapasannya kita tidak kuasai, percuma. Begitu juga di menyanyi. Menyanyi itu juga perlu ada olah vokal, teknik vokal yang memang diajarkan. Itu seperti misalnya menggunakan diafragma. Itu untuk teknik-teknik pernapasan. Kita ambil contoh misalnya Ustadz Muammar, Ustadz Nasrullah, ya. Kemudian Ustazah Maria Ulfa. Mereka ini para kori-kori, tapi mereka punya guru vokal ada.
almarhum Pranajaya, salah satu guru vokal dari UI. Itu mengajarkan mereka tentang teknik-teknik vokal, bagaimana mengeluarkan suara itu yang pas, yang ketika kita mengekspresikan suara kita tinggi tetapi tidak menampakkan wajah kita itu seperti ada paksa tidak. Iya, iya. Betul. Tapi ada kori yang Jadi, memang ketika suara tinggi pun wajahnya biasa. ya. Itu ada itu teknik-teknik pernapasan. Oh, ada pelajarannya khusus. Iya khusus. Betul. Nah, tapi saya tidak bisa sampai ke situ. Nanti di tahap-tahap berikut baru kita bahas itu. Oh iya. Jadi yang kita bahas ini Ustadz, misalnya di dalam lagu Nahawan itu bisa campur enggak sedikit-sedikit misalnya. Oh, bisa. Ada ini sedikit, ada ini sedikit. Terus itu bagaimana? Terkait dengan variasi-variasi. Ustaz, Tadi kita bicarakan bahwa Ustadz Asy sampaikan sekarang ini perkembangan variasi itu semakin melaju. Bahkan kalau orang salah memahami masih menggunakan pola lama itu bisa menyalahkan peserta. Dewan hakim kalau tidak memahami bisa menyalahkan peserta. Maksudnya contoh kayak lagu-lagu baru tuh kayak bagaimana? Contoh Saya- yang paling contoh yang konkret supaya betul semua tahu. Misalnya apa baru tuh di mana, barunya di mana? Misalnya Ya. Nahawan barunya di mana? Ya. Contoh misalnya begini. Dulu itu kita memahami Hijaz, itu Hijaz murni. Ya. Tapi dengan perkembangan sekarang ini ada di dalam Hijaz itu ada magam-magam yang lain juga. Misalnya ada ras, tapi dia ada dalam Hijaz itu. Nah, saya pernah sampaikan beberapa kali dengan teman-teman Kori. Sebenarnya yang tadi kita bahas pertama hampir sama ini, kita bernyanyi dengan mengaji. Bicara tentang irama-irama ini, bicara tentang not, nah, cara magam ini, irama-irama ini. Kita lihat misalnya Hijaz. Ya. Contohnya Hijaz. Hijaz ini di dalam Hijaz itu ada nada-nada ras juga ada. Ada di situ. Yang sekarang kalau dulu ini bisa disalahkan ini. Iya, iya. Contoh. Saya ingat ketika salah satu bacaan Ustaz Darwin Hasibuan Ya. dalam surah An-Naba. Ya. Kalau Hijaz aslinya kan misalnya Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Itu asli. Itu tahun 80-an. Tapi sekarang variasinya sudah ada, di dalamnya ada ras. Contoh ke mana? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Balik lagi. Itu apa? Itu ada rasnya di dalam. Tapi lagu aslinya? Lagu asli Hijaz. Oh, Hijaz. Gitu. Ada lagi misalnya. Kalau orang awam nggak bisa baca itu ya, nggak bisa Nggak, tahu. makanya itu. kalau hakim-hakim yang tidak mengikuti perkembangan lagu, pesertanya bisa salahkan loh, kok ada campuran. Coba Ustaz Aziz ada nggak Hijaz variasi Hijaz yang lain? Ya. Jadi Kayak- kayak Hijaz ini Hijaz asli dulu, lalu tadi variasi kayak gimana? Hijaz awal maqam tadi yang saya sampaikan itu benar, masih keras. Sekarang Hijaz Versi. core. Oh, Hijaz Ada core. Hijaz core itu ada unsurnya unsur bayati. Oh, ada unsur Nah, bayati. contoh seperti Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ada unsur Hijaz Ada. yang sekarang ada unsur bayati. Ya, bayati. Nah, tapi kalau aslinya
begini. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, itu tapi dia pada porsi asli. Nah, sekarang yang di tengah-tengah tadi itu ada masukan untuk unsur bayati. Gitu, Ustaz. Kalau nahwan asli kayak bagaimana nahwan asli? Nahwan asli bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu Asli itu tahun asli 80-an. tahun 80-an. Sekarang yang terbaru Nah, sekarang terbaru alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah. Silakan variasi berimprovisasi, ya. Berada pada tapi selama tidak keluar dari irama-irama asli daripada nahwan itu, tidak melenceng, tidak keluar dari nada-nada itu, tidak Prinsipnya masalah. itu. Iya. Nah, coba Ustadz Gomez berikan kayak macam ya, bisa enggak misalnya sinden-sinden sedikit tempel-tempel bisa enggak kira-kira? Sekarang itu lagi berkembang kalau nahwan Jawa ya. Ya, contoh kayak Kayak itu sudah masuk Sunda tuh. itu kalau bawa di ayat bagaimana coba? Tidak ada masalah. Coba. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا Tapi nanti dia balik lagi. Mesti balik lagi. Gitu. Dia harus kembali lagi. Gitu. Sinden bisa masuk. bisa masuk. Tapi menarik ya kalau kita bisa tempel-tempel kayak gitu. Bisa, Ustaz. Tapi itu mungkin profesionalisme seorang qori baru bisa kayak gitu. Iya, Ustaz. Itu ada seorang qari nasional yang dia sudah memunculkan lagu-lagu unsur-unsur lain. Ya. Seperti ras misalnya. Ras jawab. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali Fir'aun. Oh, variasinya di situ. Itu yang dia masukkan lagu Jawa di situ. Oh, ada Jepang. Jepangnya Ustaz. Iya. Jadi, ya. Datang di Berutu lagi Ustaz, ada lagi Ustaz. Dia bikin. Dia bikin. Itu Ustaz apa yang juara satu di Gorontalo waktu itu. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Itu Jadi, Jepangnya di situ. Setiap ayat itu harus ada powernya.
power dia diberikan nada yang indah, arwah. harus supaya ayat itu menambah berkahnya ya. Lalu kita bicara tadi tentang apa namanya komposisi lagu tadi. Para kori dan korea kalau tidak mengenal tentang magam-magam tadi Wah, kewalahan. itu kewalahan dan Variasi, harus diingat variasinya tidak. Wah, banyak. banyak. Apalagi kita bicara tentang jembatan-jembatan untuk sampai ke misalnya karena dia tadi belajar struktur habis Bayati Hijaz. Sekarang kalau misalnya habis Bayati lompat ke Sika atau Jiharka taruhlah Jiharka Bisa. ya memang ini karena ini aturan tiba-tiba dia dapat Bayati langsung Jiharka kalau dia tidak paham tentang jembatan-jembatan nada mau masuk ke situ bisa overlap nada. Contoh-contoh yang salah bagaimana yang salah? Misalnya ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إنه هو السميع العليم. itu Sekarang kemudian dia dalam komposisi lagu dia dapatkan lagu kedua lagu Jiharka. coba langsung. Ini yang salah dulu Yang salah dulu. Ya. Langsung masuk Jiharka. Inna fi dzalika laayatil. Lagunya betul, tapi nadanya sudah turun. Karena dia tidak mengenal Padahal dia paham. akhirnya harusnya Nah, harus nadanya kalau misalnya kalau kita main di keyboard kalau A minor ya ketika saya duduk harus A minor begitu jangan tiba-tiba masuk ke dasarnya ke D minor begitu. Nah, sekarang yang betul ya bagaimana? Yang betul. Tadi terakhirnya Nah, itu nadanya sama dengan jadi perlu ada harus pahami jembatan. Ada kalanya kalau kita bicara tadi tentang variasi misalnya ada irama-irama lain. Iya. Toh? Kalau dari habis Bayati terus ke Jiharka dia bisa menggunakan jembatan Sika yang mungkin dia gampang. Oh, contohnya bagaimana itu? Soalnya nanti Pak Asis bikin yang irama ya. Iya. Iramanya bagaimana? Tadi kan Bayati tadi ya. Sekarang mau masuk ke Jiharka. Itu Sika itu. Padahal mau bikin Jiharka ini. Itu Jiharka. Baru itu tuh dan padahal awalnya Sika. Karena jangan sampai dia dapat salah. Salah dari nadanya gitu. Berarti jembatan ini juga penting. Penting. Jadi kalau ada beberapa lagu contoh seperti Rostad ya. Ros. Kalau Ros yang biasa dibawa ketika tidak ada komposisi lagu itu biasa kayak begini. La 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 la. Itu kalau pada taraf tidak ada komposisi. Iya, biasa. Kalau ada komposisi, dia harus dari bawah sesuaikan dengan lagu yang awal tadi misalnya Bayati tadi. La 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 la
Sekarang masuk ras. Ya, ras. Itu nada pas. Woi. Karena kalau biasanya kan kita baca nahawan ras. Akhir nahawan bisa saja pakai bisa. Bisa saja itu. Bisa. Tapi Cuma kalau karena habis bayati kita pakai irama itu kelihatannya kayak berbeda, iya. berbeda. Hati-hati kalau orang tidak kuasai magam bisa saja melenceng. Makanya tadi saya bilang loncatan tadi itu. Ada Ada jembatan. jembatan. Jembatan Iya. itu yang harus Oh, dihati-hatikan. berarti harus Gitu. punya referensi Betul, jembatan. Ustaz. Betul, kunci itu. Kalau saya nggak ada referensi kiri Kiri, kelihatannya. Ustaz. Kiri. Kalau sudah ahli tidak ada masalah. Contoh seperti satu lagi, Ustaz, di lagu Bayati ya. Bayati kemudian kita masuk kepada lagu Sika misalnya. Sika. Sika ini juga ada unsurnya Ustaz ya. Iya. Sika Bayati jawab. Ada unsurnya juga. Kayak asli begini, kayak dulu tahun 60-an. La 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 Itu yang lama dulu. Ya. Nah, itu dulu waktu saya pernah belajar tilawah juga Ustaz Gomez saja. Ini lagu-lagu. Iya, lagu dulu-dulu. Ya. Nah, sekarang kalau dia masukkan unsurnya itu, ini. La 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 itu yang masuk unsur Jadi tadi. jadi ya kita sudah paham ternyata memang dia punya asli tubuhnya tetap Ada. Jadi dia Yang hilangkan. yang lain itu cuma tempel-tempel. Itu Jadi yang dia indah. indah dia Ustaz. Kalau di saya ini bumbu-bumbu. Ya, betul. Lalu yang paling sulit itu bagi peserta itu biasanya yang kalau pemula-pemula itu ketika mendapatkan lagu sobah di tengah atau di akhir. Oh, Iya, kebanyakan Ustaz. Karena lagu sobah ini beda Beda. dengan yang lain. Yang lain, betul. Sobah ini karena dia setengah miring. Miring. Ya, miring. Dia sedikit ada nahawan sedikit, ada jiharga sedikit, Soba ini ada bagaimana, sika Ustaz? sedikit. Nah, ya. bagaimana sobanya? Sobah. Itu. Itu asli. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia begitu selesai ras atau nahawan atau apa begitu, taruhlah ras misalnya. Jadi contohnya misalnya ras, misalnya misalnya. Itu ras. Nah, sekarang masuk di sobah. Ya. Itu kalau salah tebak nada itu bisa overlap nada, lari. Makanya ada tips jembatan sebenarnya. Ada jembatan ini. Jembatan. Iya. Jembatan ini diambil awalnya itu adalah bayati. Ada. Kalau versi biasanya kalau di Mesir bilang biasanya Husain. Ya. Nah, ada pakai bayati. Dan itu rasnya, ras. rasnya. Ras. Sekarang mau masuk ke sobah nih. Ya. Ini bayatin.
Jadi Tadi jembatannya pancingnya dengan dari Bayati. Bayati. Ya, tapi ada juga dari asli kalau dia Iya. dia tahu, dia tahu. Oh, bisa dari Kalau orang ahli bisa langsung ke Kayak aslinya. kayak tadi kan. Ya, Kayak ras ya. Oh, jawab ya. Iya. La 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 da 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 terus Soba. Masuk ke soba. Ustaz Aziz bisa tidak pakai ayat? saya mau coba dulu. Tapi pakai ayat. Nggak, coba dulu. Oh iya, coba ya, coba dulu, coba. Karena saya belum pernah lagu Soba saya bawakan ke lagu dalam lagu Sunda. Sunda coba. Nah, ini saya coba dulu Ayo, dari coba tes, ya. guru. Iya, iya, Saya iya. mau coba dulu. La 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 Rasa Sundanya kurang. kurang ya. Iya, Ini enggak Tadi ada. waktu saya belum belum belajar. Iya, iya. waktu turun tadi itu harus Coba ulang dulu. sedikit. Coba Ulang coba dulu coba sekali. coba. Itu song. Ah, situ. Tadi ya. Itu yang menariknya di situ. Ah, coba. Jadi Itu. Bisa juga ya, ternyata Pak Pemirsa, Masya Allah. La 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 Ah, itu Dapat luar dikit. biasa. Udah ada aroma Sunda. Sudah. Nanti saya akan melatih peserta akan bawakan ini di ajang MTQ di provinsi di Coba bisa enggak masuk di ayat Ustaz tadi? oh, insya Allah bisa. Dengan lagu dengan tadi nanti variasi tadi. dia cari Dari الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون
dikit. Belum Nah, utuh dia nanti punya insyaallah, rasa sinden. saya sudah masuk. 1 minggu lagi berarti sudah asli sindennya muncul. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Dan lagu ini nanti para peserta pasti membawakannya kepada MTQ Provinsi tahun 2021 di 22 ya. Di mana? KTT. Atau Jadi ini menarik teman-teman Kori sekalian, tips yang disampaikan oleh Bapak Haji Aziz Romalawak MSI pada malam hari ini, karena rahasia-rahasia dikasih keluar. Ini kalau saudara-saudara bisa mengolahnya dengan baik, dengan latihan tentunya, lalu kemudian memperbanyak referensi, memperbanyak latihan, memperbanyak ilmu, Ustaz ya? Supaya Anda tidak membawa lagu tuh lagu-lagu lama, orang dengar pastiu, orang Ambon bilang dengar pastiu. Tetapi Anda mendapatkan tadi di apa misalnya lagu Jiharka tadi ya, dicampur dengan sindeng dikit, itu luar biasa. Dan masih banyak bertebaran nada-nada yang mungkin merdu ketika dia dicocokkan, tapi jangan juga bikin variasi tambahan, itu bisa rusak. Karena itu bisa bahaya. Dan itu kalau sampai begitu, Anda itu Dewan Hakim langsung coret. Sehingga ada. Dan itu butuh keahlian dan ketangkasan yang luar biasa untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan suara yang merdu dalam komposisi dari lagu ke lagu. Lalu kemudian jembatan tadi itu juga penting. Lalu kemudian ini Ustadz, tipsnya supaya tadi itu apakah mesti harus sholat duha, sholat ini harus itu terus kita lakukan ketika kita berlatih supaya bagaimana Ustaz? Ya. jadi kalau insya Allah kalau dinobatkan sebagai juara itu pasti bukan lagi hal yang biasa-biasa atau luar biasa Ustaz. Nah, makanya ketika kalau kita sudah dibina itu bukan hanya membaca Al-Quran tapi mentalitas perlu. Mentalitas, sehingga setelah itu kita jadi qori sang juara tadi itu jadi contoh lah bagi yang lain. Dan kita masih seperti yang dulu. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya sampaikan satu lagi, harus peserta harus memiliki rumus lagu. Boleh memiliki referensi banyak, tapi kalau ketika mau bertanding itu banyak disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muhajir, rumus lagu 1 tahun saya pakai lagu ini aja. Nah, sehingga itu sudah diinstal dalam dirinya. Nah, ketika ada teman-teman lain yang membawakan lagu lain, jangan terpengaruh. Nah, kita punya lagu sudah ada, kita sudah set. Dan ini tahun ini saya bawakan lagu model kayak begini. Sudah referensi, Bayati kayak begini, Hijaz kayak begini, Ras kayak begini, Sia kayak begini. Sudah ada modelnya, sudah ada potongan-potongannya, sudah ada wawunya, sudah ada. Sudah set. Sehingga hanya dibaca saja. Nah, sehingga sudah terinstal, tidak ragu-ragu Ustaz kalau Jadi bebas, tidak ada beban. Karena sudah ada di otak kita. Tapi kalau kita tidak simpan dalam diri kita, ketika ada variasi baru muncul kita mau ikut, terpengaruh. Pasti tidak zauknya muncul. Ini yang berkaitan dengan zauk ini penting. Karena hati orang itu bisa bergetar ketika dia membaca Quran itu dengan zauk yang dalam. Nah, sekarang tipsnya supaya membaca ayat pakai zauk ini seperti apa, Ustaz? Jadi, yang pertama, kita tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, kita harus kuasai membacakan Al-Quran dengan lincah dan setengah hafal dalam diri kita. Boleh heja-heja. Tidak boleh, dan tidak bisa lancar. Harus lancar dengan setengah. Artinya setengah hafal. Setengah hafal. Sudah kok. Jadi orang baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Artinya sekali-sekali itu kalau di nasional kan cuma sekali-sekali baru dia tutup mata itu. Ya, itu. Kenapa? Karena tipsnya adalah 1 hari harus membaca 1 ayat itu 5 kali. Kayak ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirin 'adzabun alim. 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirin 'adzabun alim. 5 kali. Pindah-pindah 1 ain, habis 1 ain, 1 ayat 5 kali ya. 5 kali. Supaya itu dari mana dasar itu? Harus 5 kali. Kenapa enggak 7 kali? 5 kali. Kalau 7 kali lebih bagus. 7 kali lebih bagus. Bisa. Tips yang sederhana. Nah, dipakai 5 kali supaya biar kita tidak ragu dalam membaca Al-Quran. Kalau kita sudah lincah dalam membaca Al-Quran, nanti zauknya muncul. Karena kenapa? Kita sudah bebas, tidak memikirkan lagi tentang ayat, tapi
Sudah mulai kemerduannya yang diberikan. Ya. Karena betul rata-rata para kori dan korea ketika tampil di atas panggung Iya. itu mentalnya jatuh pertama karena takut salah baca. Oh, karena takut salah baca. Takut salah baca. Karena takut salah Oke. baca itulah yang membuat dia tidak leluasa. Oke, Ustadz, ini sebagai penutup, Ustadz Gomez bisa memberikan semacam petuah-petuah spiritual kepada kori-kori kita supaya tadi Ustadz Aziz waktu dilatih di Jakarta itu dia tidak pernah putus sholat duhanya, sholat sunat-sunat sebagai energi spiritual sehingga orang bisa sampai pada level nasional. Kalau Ustadz Gomez seperti apa tipsnya? Terima kasih. Mungkin penutup sebelum saya memberikan tips-tips ini, saya ingin sampaikan kepada pecinta Al-Quran, para qori, para qari'ah, para hafidh, para hafidah, para mufassir, mufassirah dan mukhatab dan sebagainya. Kita teringat akan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW ketika suatu ketika beliau dengan para sahabat dia sampaikan, beliau katakan bahwa kalian ingin ketemu dengan Allah, menjumpai Allah, maka hendaklah kalian menghormati keluarga Allah. Lalu saat itu ada sahabat bertanya kepada Nabi, apakah Allah itu punya keluarga? Nabi katakan, iya, na'am. Qila man hum ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapakah keluarga Allah itu? Kata Nabi, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Bahwa keluarga Allah itu adalah para pengikutku atau umatku yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran, yang senantiasa menjadi para mufasir dan sebagainya. Lalu beliau bersabda lagi, katakan, apa yang memuliakan mereka ini, maka Allah akan memuliakan dia juga. Ya, artinya bahwa barang siapa yang memuliakan para qori, para hafidh, para mufasir, itu Allah akan memuliakan dia juga dan memberikan surga kepadanya. Ya. Tapi ingat, alaman akramahum fa akramahullahu atawul jannah, itu kata Nabi tadi. Kalau orang yang memuliakan pasti diberikan surga, dimuliakan dan diberikan surga. Alaman ahanahum faqad ahanallahu wa adkhalahun nar. Kalau kalian menghina mereka, para hafidh, para hafidah, para qari, para qari'ah, fasih dan sebagainya, itu para ahlullah ini, Allah juga akan menghinakan orang-orang ini dan memberikan neraka kepada mereka, masukkan mereka ke dalam neraka. Artinya bahwa kita ini para qari, para hafidh, para adalah keluarga Allah di dunia. Jadi kalau sudah jadi keluarga Allah di dunia, para pembaca Quran, para penghafal Quran, harus jaga akhlak. Ya. Yang pertama, senantiasa itu bergaul dengan Al-Quran. Di mana saja kita berada, kita harus bergaul dengan Al-Quran. Ya. Tips-tips yang tadi yang disampaikan Ustadz Aziz sangat benar adanya. Bukan kita menjadi qori atau qoria lalu kita menjadi sombong, ingin ketika setiap saat MTQ kita selalu berdebat persoalan masalah pakaian, berdebat masalah uang saku, lalu ketika diberikan hadiah yang kita ngomel-ngomel dengan hadiahnya kecil, tidak dibandingkan, yang bukan itu yang kita cari. Tapi yang dimaksud dengan keluarga Allah itu harus ditanamkan dalam hati kita bahwa kita mau menjadi seperti Nabi. Ketika menyiarkan agama ini, Allah kasih senjatanya itu Al-Quran. Jadi kita mau menyiarkan itu, bahwa Al-Quran itu ketika Al-Quran ada di sebuah tempat, maka tempat itu menjadi mulia. Jika kita dalam tubuh kita, para qori, sudah ada Al-Quran di dalam kita,
Insya Allah kita akan jadi mulia dengan Quran itu. Bukan masalah materi dan bukan urusan. Nah, kertas saja, kertas kosong tidak menjadi mulia. Biasa dia, kita bisa buang ke tempat sampah. Tapi ketika kertas itu tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka menjadi mulia dia. Ya? Itu kertas. Kertas, apalagi manusia. Nah, oleh karena itu, tip-tip saya, mari kita betul-betul menjadi keluarga Allah. Kita belajar Al-Quran untuk bagaimana menghibur orang-orang yang hatinya galau, yang hidupnya mungkin walaupun kaya tetapi jiwanya terasa sesak, terasa gersang. Mari kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan suara yang Allah berikan rahmat bagi kita, suara-suara merdu, dengan napas yang bagus, dengan lidah, dengan fasih yang bagus. Mudah-mudahan dengan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang kita bawakan atau kita lantunkan, mudah-mudahan hati-hati mereka kembali menjadi cair, menjadi hati-hati yang betul-betul hati yang sejuk karena keramahnya atau mulianya Al-Quran itu. Dan jangan lupa di samping kita sholat kita dan sebagainya melaksanakan kewajiban, jangan lupa kita senantiasa membaca Fatihah. Kita kirimkan Fatihah kepada para pengajar-pengajar Quran kepada kita, terutama banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawakan Al-Quran ini sehingga kita bisa melihat alam yang terang benderang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama diri saya sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami persilakan Ustadz Aziz Romalok MSI sebagai Qori internasional kita untuk memberikan kata-kata kunci dan tips kepada pemirsa. Silakan Ustaz. Jika kalian berjihad dengan Al-Quran, maka akan mulia di dunia dan di akhirat. Kita di ajang MTV adalah sebuah batu loncatan untuk bagaimana kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan apa-apa di situ. Yang mendapatkan apa-apa adalah dunia belaka. Tapi kita mendapatkan sesuatu adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersaudara semua, demikianlah serapan rohani Quran yang para qori dan jamaah sekalian dan adik-adik sekalian yang mungkin menyaksikan video ini menjadi renungan bagi kita bahwa Al-Quran itu sirajul mubin. Al-Quran itu hakul mubin. Al-Quran itu jannatul mubin. Karena dia menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dia menjadi obat ketika galau. Dia menjadi obat ketika kita gundah. Dia menjadi obat ketika kita menghadapi masalah. Dengan membaca Quran, hati kita, seluruh jasmani kita terobati karena energi gelombang suara Al-Quran itu meredam segala macam masalah kita, sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan menjadi beda dengan orang yang lain. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran itu menjadi pembeda di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan Anda, kita semua yang sering membaca Al-Quran selalu dirahmati, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.